Selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat sekalian. Lagu Turn Your Eyes Upon Jesus, Pandanglah pada Yesus, adalah sebuah lagu yang terinspirasi oleh kehidupan Lilia Strotter, seorang misioner dan pelukis. Terinspirasi juga diambil dari Yesaya 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Lilia Strotter menulis bahwa di tengah-tengah hiruk-pikuk kehidupan kita, sangat mudah bagi kita untuk larut di tengah-tengah profesi, hiburan, hobi, yang sebenarnya adalah hal-hal baik, tapi kita berisiko untuk terhanyut ketika hal-hal yang baik tersebut menyembunyikan hal-hal yang terbaik. Barulah ketika kita memfokuskan kehidupan kita kembali kepada Kristus, Sang Matahari Kebenaran, kita menyadari bahwa lautan kasih karunia, cinta, dan kekuatan terbentang di sekitar kita. Sehingga semua cahaya duniawi bagaikan hanya satu tetes saja. Kiranya lagu ini mengingatkan kita akan hal yang terbaik, yang terpenting. Seperti tertulis oleh Paulus, hidup adalah Kristus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. O soul, are you
Mari kita bersama-sama berdoa. Sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam setiap keadaan kami yang begitu beragam, kami percaya Engkaulah satu-satunya yang dapat menjadi pegangan hidup kami menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada. Kami sangat bersyukur atas gereja yang senantiasa mengajarkan kepada kami bagaimana setiap kami percaya pusat dari segala pengharapan kami hanya terletak pada Yesus Kristus. Dan ajar kami ya Tuhan menghayati setiap pujian, doa, firman, dan senantiasa membuat kami semakin bertumbuh, mengasihi Tuhan, dan berjuang bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas setiap apa yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan mampukan kami mengerti setiap isi hati Tuhan dari atas mimbar ini, memberitakan kebenaran satu-satunya yang benar. Dan biarlah setiap kami hidup di dalam Engkau dan senantiasa menikmati bukan sekedar Injil Tuhan, tapi juga dengan segera kami pun pergi memberitakan the gospel of Christ sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami yang kami mohon. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Mari kita bagi berdiri dan mari kita bersama-sama menaikkan haleluya puji Tuhan. Dan kita bersama-sama mempersiapkan hati kita masuk di dalam firman. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara sekalian dan mari kita bersama-sama membuka satu bagian dalam kitab suci di dalam Efesus pasal yang keempat. Kita akan bersama-sama membahas dalam ayat 20 sampai ayat 24. Namun kita akan membaca dari ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai pada ayat yang ke-24. Dan saya mengundang semuanya membaca dengan suara yang keras. Dan kita membaca dengan seksama apa yang kita bacakan. Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Setelah menemukan, mari kita membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus.
yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan. Saudara sekalian, mengapa setiap kita harus mendengar firman Tuhan? Pada saat Paulus menyatakan firman Tuhan, dia mengajak setiap jemaat, khususnya di konteks yang kita baca, yaitu di konteks Efesus. Dia menyatakan bahwa firman Tuhan berbeda dengan setiap kata-kata paling agung di kota Efesus. Pada saat di kota Efesus kita melihat kehidupan orang-orang di sana adalah mereka mempercayai satu dewi, namanya Dewi Artemis. Di mana Dewi Artemis adalah satu dewi yang dipercaya oleh mereka adalah dewi yang dapat memberikan setiap apa yang menjadi berkat buat mereka. Maka mereka menganggap ini adalah the God of blessing, yang memberikan apa yang mereka butuhkan, yang memberikan apa yang mereka inginkan, memberikan apa yang mereka hasratkan. Maka itulah kenapa Dewi Artemis dipahat di dalam satu bentuk patung, di mana Dewi Artemis digambarkan dewi yang cantik luar biasa, namun dari leher sampai kaki itu penuh dengan payudara. Saudara, kenapa digambarkan seperti itu? Karena payudara-payudara itu melambangkan bagaimana dia adalah seperti seorang ibu yang bukan hanya menyusui anaknya sendiri, tapi menyusui setiap mereka yang berdoa di atas nama Dewi Artemis. Maka itulah kenapa gambaran ini digambarkan, bagaimana setiap apa yang ada pada Dewi Artemis adalah satu pengharapan bagi kota Efesus. Maka orang-orang yang ada di Efesus, mereka pergi ke kuil, mereka beribadah, mereka memberikan persembahan, mereka memberikan dirinya mereka untuk melayani Dewi Artemis. Dan Dewi Artemis dikenal sebagai satu dewi yang dapat memberikan akan penghapusan dosa, tapi melalui akan satu ritual, yaitu adalah seks bakti. Maka itulah kenapa kalau kita melihat justru yang dilakukan oleh kuil Artemis, barang siapa yang telah melakukan dosa dan engkau mau dihapus dosanya, datanglah ke kuil Artemis. Maka di situ pada saat mereka datang di situ, disediakan akan orang-orang yang perawan, disediakan mereka-mereka yang virgin, dan untuk supaya mereka dapat mengalami tanda kutip holiness daripada kuil itu, maka mereka diizinkan di kuil Artemis untuk mereka melampiaskan seks bakti di kuil tersebut. Dengan mereka mengikuti seks bakti tersebut, maka mereka disucikan menurut kepercayaan mereka. Maka sudah betapa tidak, akhirnya orang berbondong-bondong datang ke kuil. Mereka berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri. Bahkan mereka dengan berbondong-bondong untuk masuk ke kuil. Saudara, inilah sesuatu yang mungkin membuat kita aneh. Kenapa orang bisa datang berbondong-bondong datang ke kuil? Hari ini kalau kita tanya, datang ke gereja, apakah engkau berbondong-bondong datang ke gereja? Di saat kita beribadah kepada Tuhan, sungguhkah orang-orang percaya berbondong-bondong datang untuk menghadap kepada Tuhan? Kita melihat justru yang terjadi di kuil Artemis, mereka berbondong-bondong mengaku dosa. Padahal kalau kita melihat mengaku dosa adalah sesuatu yang seringkali dianggap hal yang seharusnya tertutup. Tapi justru itu dinyatakan secara publik, aku orang berdosa. Dan mereka berdosa, dan mereka menghadap kepada kuil Artemis, dan mereka memperoleh akan satu kesempatan disucikan menurut cara dari Dewi Artemis, yaitu melakukan seks bakti di situ. Maka itulah kenapa saudara,
Di kota Efesus yang seperti itulah Injil diberitakan. Paulus datang ke Efesus dan memberitakan the gospel of Christ dan menyatakan bahwa keselamatan bukan dari seks bakti dari kuil Artemis. Keselamatan bukan dari penyucian palsu yang dinyatakan dari kuil Artemis. Tetapi keselamatan, tetapi kesucian, tetapi kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itulah kenapa the gospel of Christ is so relevant. Khususnya di dalam setiap pemberitaan Injil kepada orang-orang yang paling intelektual, orang yang paling rohani, orang yang paling punya pengalaman. Maka Injil Kristus adalah satu-satunya yang dapat membuat mereka terbuka mata bahwa apa? Banyak hal sudah ditipu dengan begitu banyak cara. Maka itulah kenapa Paulus memberitakan the gospel of Christ, the true genuine of gospel. Dan itulah akhirnya kita melihat perjuangan dari Paulus akhirnya membuat satu jiwa bertobat. Baik dia adalah orang Yahudi, baik dia adalah orang Yunani. Dan akhirnya satu demi satu berkumpul. Dan akhirnya mereka berjemaat. Dan akhirnya mereka belajar melayani Tuhan. Gampangkah melayani Tuhan dengan perbedaan budaya? Gampangkah melayani Tuhan dengan perbedaan cara hidup? Gampangkah melayani Tuhan dengan satu kebiasaan-kebiasaan buruk maupun baik yang berbeda-beda di setiap orang? Sangat tidak gampang. Maka itulah kenapa the gospel of Christ menjadi satu-satunya yang dapat membuat mereka takluk dan percaya bahwa teladan sempurna, konsep kebenaran yang sempurna hanya ada pada firman Tuhan. Dan pada saat jemaat dapat mendengar khotbah, jemaat dapat dengar firman Tuhan. What do you expect from this pulpit? Apa yang saudara harapkan dari atas mimbar ini? Jika mimbar ini membicarakan akan sesuatu yang tidak benar, saudara boleh tidak mendengarnya. Tetapi jika mimbar ini memberitakan the one and only truth, the one and only genuine truth, yaitu the gospel of Christ, saudara tidak bisa tidak. You must to hear and learn. Saudara sekalian, pada saat Paulus memberitakan the gospel of Christ, dia mengajak setiap mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, kembali kepada apa yang dinyatakan oleh Tuhan melalui akan Injil Kristus Yesus. Sehingga akhirnya kita melihat satu demi satu mereka bertobat atas dosa. Satu demi satu sadar dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Satu demi satu sadar anugerah keselamatan datang dari Allah turun kepada manusia. Dan mereka sadar Yesuslah satu-satunya Allah yang rela mati menebus dosa orang percaya dan memberikan keselamatan kekal sehingga tidak ada seorang pun yang tidak mungkin dapat sampai kepada Bapa jika tidak di dalam Kristus. Maka itulah kenapa the gospel of Christ is so relevant for Ephesians. Untuk setiap orang di Efesus, mereka melihat relevansi daripada Injil Kristus. Tetapi saudara, hari ini saya mengajak kita untuk melihat apa yang Tuhan mau jemaat Efesus sadari dari setiap pemberitaan firman yang diberitakan daripada Paulus. Maka saudara, Paulus memberitakan akan satu konsep yang penting, yaitu apa? Kalau kita melihat dari apa yang ada di dalam ayat yang tadi kita baca. Jangan engkau hidup sama seperti mereka yang belum mengenal Tuhan. Jangan engkau hidup seperti mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Jangan engkau hidup sama seperti mereka yang menolak Tuhan. Saudara, inilah sesuatu yang mengajarkan kepada kita bahwa Christian life is fundamentally a changed life. Orang Kristen justru diajarkan secara fundamental bahwa hidup kita adalah hidup yang tidak boleh disamakan dengan hidup orang-orang yang di luar Kristus.
Bukan berarti kita membangun arogansi diri, tetapi kita membangun introspeksi diri. Jangan kita mengatakan hidup berbeda berarti kita adalah orang yang arogan. Tetapi justru kita hidup berbeda adalah kita sadar kita harus mengintrospeksi diri. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, maka Kristus yang adalah Allah yang datang ke dalam dunia, Allah yang sempurna, Allah yang suci, dan Allah yang benar. Dan dia datang ke bumi, dan dia datang ke dalam dunia, dan memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Maka masihkah kita mengatakan bahwa menjadi orang Kristen, pokoknya menerima Kristus, soal hidup saya sama dengan dunia atau tidak, soal saya hidup mengikuti cara dunia atau cara Tuhan, itu tidak perlu menjadi perdebatan. Yang penting percaya Yesus. Yang penting saya berkenan kepada Dia. Tetapi cara hidup jangan rubah saya. Give me Jesus, but please don't change my style. Bukankah itu yang diteriakkan oleh orang dunia? Begitu banyak kita melihat gereja-gereja yang sudah tidak mau lagi mementingkan pengajaran. Tidak mau lagi mementingkan akan apa yang sepatutnya harus ada di dalam gereja Tuhan. Hidup berbeda, hidup berubah, itu adalah tuntutan di dalam kekristenan. Tetapi apakah tuntutan ini adalah tuntutan yang membuat kita lemah? Atau tuntutan ini membuat kita pesimis? Atau tuntutan ini membuat kita menjadi orang-orang yang akhirnya arogan, atau juga menjadi orang yang sok suci dan sebagainya. Saudara sekalian, kalau kita kembali kepada ajaran kitab suci, waktu Paulus mengatakan bahwa apa? Jangan kamu hidup sama seperti mereka yang tidak percaya. Berarti menunjukkan bahwa apa? Bahwa pada saat saya percaya kepada Yesus Kristus, maka saya harus menyadari bahwa saya seorang believer. Saya seorang percaya. Kalau di saat saya seorang yang percaya, berarti saya harus memiliki sebuah keyakinan bahwa apa? Ini anugerah yang tidak boleh harus saya pegang sampai mati. So sekalian, Konghucu di dalam filsafat Tiongkok, dia mengatakan setiap orang baru bisa menjadi bijaksana di saat apa? Di saat mereka punya kerendahan hati untuk belajar. Di dalam aksara Chinese itu berbunyi xue. Xue itu artinya adalah belajar. Dan dia mengatakan setiap orang yang mau mengubah dunia, jika mereka tidak punya semangat xue, buat apa dia berjuang? Kalau dia mau menjadi orang yang berhasil, tapi tidak punya semangat belajar, tidak memiliki semangat share, maka bagaimana dia mau merubah society? Bagaimana merubah diri? Bagaimana merubah seluruh dunia? Maka sudah dia mengatakan, orang yang bijak hanyalah orang yang memiliki hati mau belajar. Maka hati untuk belajar itu harus ada pada siapapun orang yang mau bijaksana. Maka menjadi orang yang bijaksana harus punya semangat belajar. Dan waktu memiliki semangat belajar, dia harus punya keyakinan bahwa apa? Dengan belajar, saya mau menjadi orang yang unggul. Saya mau menjadi orang yang lurus. Saya mau menjadi orang yang berjalan di atas kebenaran. Maka itulah kenapa, saudara, di dalam filsafat Tiongkok, khususnya kita melihat seorang Konghucu, dia mengatakan bahwa apa? Menjadi seorang ayah yang benar. Gimana caranya? Jadilah ayah yang benar. Menjadi istri yang benar, yaitu adalah jadilah istri yang benar. Kenapa? Karena semua itu ada namanya. Suami berarti adalah the good husband. Maka kalau ada namanya the good husband, berarti juga ada namanya the bad husband. Kalau ada namanya good husband, bad husband, pertanyaannya, yang mana yang harus dikejar? Menjadi
benar, maka tidak mungkin menjadi benar, yaitu adalah menjadi bad husband. Maka satu-satunya cara menjadi husband yang benar, yaitu harus menjadi seseorang belajar menjadi good husband. Dan itu butuh satu hati yang lurus. Butuh hati, dalam aksara Mandarin namanya ceng, yaitu adalah lurus, tidak kanan, tidak kiri, lurus. Menjadi seorang ayah harus lurus jadi seorang ayah. Seorang ibu harus lurus jadi seorang ibu. Menjadi seorang pemerintah harus lurus jadi seorang pemerintah. Menjadi seorang anak, jadi seorang anak yang lurus sebagai seorang anak. Kalau setiap lapisan ini memiliki kelurusan, maka mereka semua adalah orang yang bijaksana. Tapi bagaimana bisa melurus kalau tidak belajar? Maka belajar adalah the philosophy of learning yang harus ada pada setiap orang-orang yang mau bijaksana. Maka sudah, di dalam konsep Konghucu ini sesuatu yang tinggi luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah, pertanggungjawaban belajar yang paling tinggi itu ditujukan kepada siapa? Tuhan. Tapi siapakah Tuhan yang dipercaya oleh orang-orang Konghucu? Mereka tidak tahu Tuhan itu namanya siapa. Maka mereka memanggil Tuhan itu adalah langit. Tien, langit. Dan dia tahu bahwa pertanggungjawaban semua yang aku pelajari, itu aku harus pertanggungjawabkan kepada langit. Orang Kristen tahu langit itu namanya siapa? Yaitu Allah Yahweh yang mengirimkan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan menyertai setiap orang percaya di dalam Roh Kudus. Maka saudara, pada saat kita melihat, inilah yang menjadi satu dalil yang harus kita pegang. Berarti menjadi orang Kristen, kita adalah orang yang diberikan panggilan untuk being different. Dan menjadi seorang yang being different, berarti saya harus memiliki semangat belajar. Dan pelajaran yang saya harus pelajari adalah pelajaran yang dari mana standarnya? Standarnya bukan dari manusia, tapi dari apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada kita. Dan itulah yang kita grasp and we never leave it. Kita pegang terus menerus. Karena Tuhan berfirman, Dia adalah yang benar, Dia adalah yang suci, dan Dia adalah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika gereja tidak memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan benar, gereja itu tidak layak menjadi manifestasi kerajaan Allah di bumi. Itulah kenapa saudara datang ke sini, jika mimbar gereja tidak memberitakan kebenaran, saudara, engkau adalah orang-orang yang paling kasihan karena gereja telah menipu saudara. Tetapi di saat gereja dipanggil oleh Tuhan untuk tidak boleh tidak memberitakan kebenaran, berarti you must learn how to hear, how to listen, and how to understand what is the word of God uprightly. Maka jika saudara sungguh-sungguh datang ke gereja dengan berharap bahwa aku mau dengar firman Tuhan, aku mau dengar khotbah yang adalah kebenaran, maka saudara, disitulah kita harus tahu, berarti kita harus punya mentalitas. Saya datang ke gereja dengar khotbah, saya datang ke gereja dengar kebenaran Tuhan yang benar, maka saya harus memohon yang saya dengar itu. Tidak boleh cuma keluar masuk dari telinga kita. Kita harus untuk memohon kepada Tuhan. Let me understand your word, oh Lord. So sekalian, kalau kita melihat apa yang tadi kita baca di dalam ayat 17, kita melihat bagaimana apa? Coba lihat orang-orang unbeliever hidupnya seperti apa. Mereka pikirannya vanity, mereka pikirannya begitu sia-sia. Coba lihat bagaimana mereka unbeliever hidup. Mereka berada di dalam kegelapan konsepnya. Coba lihat bagaimana unbeliever memandang segala sesuatu. Banyak dari mereka tidak peduli benar atau enggak. Yang penting itu semua kita dapat mengalami win-win solution dan sebagainya. So sekalian, begitu banyak orang-orang dunia. Dikatakan oleh Paulus, kita tidak boleh hidup sama seperti mereka. Kenapa saudara sekalian? Karena mereka bukan cacat intelektual saja, tapi mereka juga adalah moral yang impurity.
Saudara, kita jangan terlalu anti dengan perkataan ini dulu. Menganggap kita arogan, menganggap kita orang suci, menganggap kita orang benar. Coba lihat dulu. Efesus mengajarkan melalui Dewi Artemis, kalau kamu mau suci, datanglah ke kuil, kutawarkan apa yang namanya seks bakti. Pelampiasan nafsu akan kuberikan untuk supaya pelampiasan nafsu itu membersihkan hidupmu. Saya ingin tanya secara moralitas, benar tidak demikian seperti ini? Moralitas justru diumbar bukan dengan mengejar apa yang benar, tapi justru diumbar dengan apa yang tidak benar. Sehingga akhirnya laki-laki, perempuan justru dimenangkan jiwanya melalui pelampiasan nafsu. Saudara, nafsu itu bukan tuan daripada kita. Nafsu harus diperbudak oleh kita. Kita bukan dikontrol oleh nafsu. Justru kita harus mengontrol nafsu. Tuhan menciptakan kita untuk mengontrol setiap nafsu. Bukan Tuhan menciptakan kita untuk nafsu memperbudak kita. Tetapi hari ini logika sudah kembali di dalam sebuah ketidakteraturan. Akhirnya kita melihat, itulah kenapa Paulus mengatakan, jangan hidup seperti mereka. Karena apa? Karena nafsu sudah menjadi tuan di dalam hidup mereka. Sehingga semakin rohani, mereka justru semakin bernafsu. Itu bukan kebenaran. Itu justru merusak hidup mereka. Dan itulah kenapa Paulus waktu memberitakan ini, dia pasti dibenci oleh orang-orang Efesus. Dia waktu memberitakan ini, dia pasti didiskreditkan oleh orang-orang Efesus. Dan pas dia memberitakan the gospel of Christ, yang mengatakan bahwa God is holy, maka kita harus mengejar hidup yang benar. Kita hidup berbeda, maka kita harus mengejar kesucian Tuhan. Tapi kita tahu bahwa ini semua adalah sesuatu peperangan rohani yang akan terjadi terus-menerus sampai akhir hidup kita. Maka saudara, unbeliever, mereka memiliki satu kehidupan yang sangat sia-sia, yang sangat gelap, dan sangat tidak peduli dengan kebenaran, dan tidak memiliki ketaatan. Maka itulah kenapa Paulus mengajak kita, di dalam pembacaan tadi, kita akan belajar beberapa hal. Pertama, Paulus mengajak jemaat Efesus untuk apa? Pertama, jemaat Efesus diajar oleh Paulus untuk apa? Pertama, you must learn Christ. Engkau harus mendengar Kristus. Engkau harus belajar Kristus. Engkau harus tahu siapa Kristus. Dan engkau harus tahu mengapa the gospel of Christ diberitakan kepada kita. So sekalian, kalau kita melihat inilah yang menjadi satu goal. Bagaimana Paulus kenapa memberitakan the gospel of Christ? Karena Tuhan mau kita semua learn Christ. Kita belajar daripada Kristus. So sekalian, kenapa kita harus belajar Kristus? Karena Kristus adalah pusat dari setiap firman. Dari perjanjian lama, perjanjian baru. Pusat dari Injil itu adalah Kristus. Di mana kita melihat di dalam Yohanes 17 ayat 3. Kita percaya hanya di dalam Kristus kita beroleh hidup yang kekal. Dan di dalam 17 ayat 3 dalam Yohanes dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu kamu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Allah. Dan ini menunjukkan satu dalil bahwa mengenal kebenaran tidak bisa tidak. Hanya di dalam rencana Allah, yaitu Kristus menjadi satu-satunya jalan keselamatan dan hidup yang kekal. Tidak ada yang lain. Maka saudara, itulah kenapa to learn Christ adalah satu hal yang harus terjadi di dalam hidup manusia.
Sehingga dengan kita belajar Kristus, kita belajar hidup berbeda. Dengan di dalam Kristus, kita belajar hidup berubah. Dan kita belajar Kristus, kita tahu bahwa dalam hidup ini tidak ada yang sama. Maka itulah kenapa Kristus menjadi pusat daripada seluruh kehidupan orang percaya. Maka itulah kenapa juga setiap orang-orang yang percaya pada Kristus, maka mereka akan imitating Christ di dalam hidup. Dia akan belajar mengikuti apa yang Tuhan nyatakan dan kita meniru apa yang baik, apa yang sempurna, apa yang suci, apa yang kudus di dalam Tuhan. Maka saudara, to learn Christ, itulah panggilan kita hari ini. Maka pada saat saudara mendengar khotbah, saudara mendengar the gospel of Christ, di mana the gospel of Christ adalah satu-satunya yang harus membuat kita peduli terhadap diri kita sendiri, peduli terhadap orang di sekeliling kita, dan peduli dengan dunia yang kita hidupi. Itulah kenapa gereja menuntut untuk setiap kita to learn Christ. Itulah kenapa ada KTB, itulah kenapa ada pembinaan, itulah kenapa ada persekutuan, itulah kenapa ada khotbah. Semua adalah mengajak kita semua berpusat kepada Kristus. Maka di dalam pelayanan KKR regional, kenapa kita harus melakukan itu? Adalah karena kita mau belajar how to learn Christ. Dan saudara, itulah panggilan yang pertama untuk menjadi seorang yang berubah. A changed life terjadi. Maka hal yang utama Paulus menekankan, you must learn Christ. Maka kita tidak harus peduli terhadap Yesus Kristus. Maka pertanyaan, who is Jesus Christ, harus menjadi pertanyaan yang terus nantiasa ada di dalam hidup kita untuk kita bertanya, siapa dia, mengapa dia, dan kalau bukan dia, siapa lagi? Maka kita melihat satu-satunya tidak ada yang dapat menyamai dia. Hanya dia yang Allah datangkan dunia menjadi satu-satunya juru selamat dan membebaskan orang yang percaya keluar daripada dosa. Itu pertama. Kedua, bagaimana kita belajar memiliki akan kehidupan yang berbeda. Bagaimana kita bisa memiliki akan satu kehidupan yang berubah. Kedua, yaitu apa? Engkau harus belajar mendengar Kristus. To hear and to listen. Mendengar dan memperhatikan setiap apa yang menjadi firman Tuhan. Sudah kenapa ini menjadi penting? Karena kita melihat mendengar saja tidak cukup. Di dalam Yohanes 8 ayat 43. Yesus berkata dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Dan dia sudah berkata tentang the word of God. Tetapi kita melihat orang-orang yang menjadi ahli-ahli Farisi, orang yang sudah belajar teologi perjanjian lama, justru mereka tidak mengerti. Itulah kenapa dia mengatakan di dalam Yohanes 8:43, why do you not understand what I am saying? Mengapa engkau tidak mengerti apa yang aku katakan? Kenapa engkau gak bisa memahami apa yang ku maksud? Bukankah itulah maksud Tuhan? Tapi kenapa engkau gak bisa menangkap maksud Tuhan? Dan di dalam Yohanes 8:43, satu kalimat Yesus mengatakan, it's because you cannot hear my word. Karena engkau enggak memperhatikan. Engkau enggak menghayati sungguh-sungguh firman itu. Engkau dengar, engkau tahu, tetapi engkau tidak mengalami penghayatan di dalam engkau mengenal tentang firman. Saudara, itulah kenapa kita melihat Yesus berkata, hei orang-orang Farisi, hei ahli Taurat, engkau sudah belajar begitu banyak tentang kebenaran di dalam Taurat. Tetapi engkau justru tidak bisa menyelamatkan diri daripada apa
yang menjadi ketidakbenaran karena engkau belum mengerti kebenaran itu sendiri. Maka itulah kenapa Yesus justru menyatakan the gospel kepada mereka. Berarti menunjukkan Injil bukan cuma untuk orang-orang yang tidak pernah beragama. Injil justru relevan juga diberitakan bagi mereka yang beragama. Dan bahkan Injil juga relevan kepada mereka yang menamakan diri Kristen, tetapi bukan di dalam kebenaran yang benar. Dan surah ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita sama-sama lihat. Hear the word of God, itu tidak bisa hanya sekedar dengar. But you must learn how to listen the word of God. Kita perlu juga menghayati setiap apa yang kita dengar itu. Maka itulah kenapa gereja tidak boleh tidak memberitakan kebenaran. Karena kebenaran itu harus dihayati oleh setiap mereka yang mendengar. Dan yang mendengar tidak boleh hanya sekedar dengar, tapi setiap mereka harus learn how to listen. Maka itulah kenapa gereja harus tidak kompromi memberitakan kebenaran. Tapi saya tidak tahu apakah kita sungguh-sungguh menganggap penting kebenaran diberitakan dari gereja Tuhan. Apakah saudara mengharapkan hamba-hamba Tuhan untuk tidak strict memberitakan firman? Saudara mengharapkan hamba-hamba Tuhan yang kompromis dengan konten kebenaran firman Tuhan? What do you expect from this pulpit? Apa yang engkau ekspektasikan di atas mimbar ini? Saudara sekalian, kita melihat banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam sejarah adalah karena kita seringkali sendiri yang menjadi troublemaker di dalam gereja. Karena kita sendiri yang mengharapkan hamba-hamba Tuhan tidak melayani Tuhan dengan benar. Saudara mengharapkan seorang hamba Tuhan, jagalah jemaatmu, gembalakanlah jemaatmu. Seperti firman Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-dombamu. Tetapi prinsipnya adalah demi domba-domba, demi gembala, do compromise for us. Pertanyaannya, apakah itu juga panggilan sebagai gereja Tuhan? Saudara sekalian, menjadi seorang hamba Tuhan, kita perlu untuk kembali kepada satu panggilan. Kadang-kadang karena khotbah, jemaat menderita. Is it possible? Yes. Alkitab mencatat Stefanus dipenuhi Roh Kudus dan pada saat dia berkhotbah, dia mengkhotbahkan apa, saudara? Siapa bilang Tuhan hanya ada di bait suci? Tuhan ada di luar bait suci. Dan pada saat dia mengkhotbahkan itu, wah, orang-orang bait suci kebakaran jenggot. Mereka marah dan akhirnya dengan gertak gigi, dan akhirnya apa yang dilakukan? Merajam Stefanus. Ingat kisah itu? Dan waktu Stefanus dirajam, saudara, apa yang terjadi? Side effect dari perajaman Stefanus. Orang Kristen lebih menderita kan? Orang Kristen akhirnya ditangkap, orang Kristen akhirnya dikejar, dan bahkan ditangkap dan dibunuh, dan juga mereka tersebar. Kalau kita menjadi jemaat waktu itu, apa kira-kira yang saudara pikirkan? Saya yakin dan percaya saudara, mungkin salah satunya adalah, Stefanus, khotbah jangan keras-keras, jangan too strict, remember us. Khotbah jangan keras-keras, karena kami harus kau jaga. Bukankah itu salah satu respon orang? Sehingga apa? Kamu bikin kami menderita. Khotbahmu bikin kita menderita. Kau dirajam batu mati selesai. Sekarang kami ikut-ikutan. Bukankah itu tercatat dalam kitab suci? Seorang hamba Tuhan so boldly he preached the gospel of Christ. Tetapi akhirnya jemaatnya harus menerima sengsara. Itu tercatat dalam kitab suci. Maka kita harus mengkhotbahkan apa? Mengkhotbahkan demi saudara bertumbuh, itu baik. Tetapi bertumbuh di dalam apa? Di dalam kebenaran menurut siapa?
Di dalam kebenaran yang harus dihayati bagaimana? Kalau kita nggak mau kembali kepada the true gospel of Christ. Semakin sudah dikembalakan, sudah cuma dininabobokan. Tapi sudah tidak dengan boldly you believe Christ uprightly. Surah Stefanus akhirnya dia dimatikan, dirajam batu. Tetapi kita melihat orang-orang Kristen tersebar, larikan diri. Dan sudah kita melihat Stefanus mati. Akhirnya kita melihat Tuhan menyebarkan orang-orang Kristen seperti kitab suci. Yaitu apa? Jadikanlah semua bangsa muridku dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan akhirnya menjadi sebuah realiti. Dan juga kita melihat apa? Penyertaan Tuhan datang kepada mereka tidak? Datang. Dan kita melihat salah satunya yaitu apa? Kebangkitan Saulus menjadi Paulus. Dan Tuhan membangkitkan seorang yang bernama Paulus. Dan akhirnya Tuhan memakai dia. Dan salah satunya memberitakan Injil kepada kota Efesus. Dan melalui kota Efesus, he preached the gospel of Christ. Dan dia menyatakan, pertama, learn Christ di dalam hidupmu. Kedua, hear and listen the word of Christ. Tapi hari ini, sungguhkah kita mau dengar? Di dalam buku What is Enlightenment yang ditulis oleh seorang filsuf namanya Immanuel Kant. Buku itu tipis, saudara. Tapi buku itu membuat saya gelisah terus-menerus. Kenapa? Buku itu What is Enlightenment itu menceritakan gereja jatuh di Eropa. Sejarah gereja jatuh di Eropa dan salah satu dia mengatakan, why? Kenapa gereja justru tidak berfungsi lagi? Kenapa gereja kehilangan kehormatan di masa-masa sejarah Eropa? Dan dia mengatakan, why? Pada saat Nazi menguasai akan Eropa. Kita melihat bagaimana Immanuel Kant mengatakan gereja justru sudah menjadi gereja yang sebelum Nazi muncul. Semangatnya sudah ada. Kenapa? Dia tulis dua hal. Pertama, karena gereja hidup di dalam laziness. What is laziness? Apa itu laziness? Indonesianya adalah kemalasan. Seharusnya orang Kristen berubah. Seharusnya orang Kristen dapat menjadi orang yang berbeda. Tetapi kenapa tidak berbeda? Kenapa tidak berubah? Karena orang Kristen sendiri malas. Malas baca kitab suci, malas berdoa, malas mengikuti khotbah, malas beribadah, dan malas untuk mengambil resiko di dalam menjadi orang Kristen. That is why church is falling. Saya sangat gemetar dengar kalimat itu. The laziness of the church. Saudara, kita harus sadar. Kalau kita dipanggil sebagai believer, maka pertanyaannya, who are we? Are we lazy? Apakah kita malas sebagai orang percaya? Jangan saudara ekspektasi orang lain supaya bangkit. Tapi saudara tidak mau bangkit. Immanuel Kant sudah memberikan faktanya berpuluh-puluh tahun yang lalu. The laziness of the church. Do you agree with that? Apakah saudara setuju? Gereja tidak bertumbuh karena laziness? Apakah saudara berani dengan introspeksi diri? Saya orang Kristen yang tidak maju. Kenapa? Karena saya jangan-jangan orang Kristen yang malas. Kalau saudara sadar itu, minta kepada Tuhan pertobatan. Minta kepada Tuhan api untuk membakar kembali dan bangkit daripada laziness. Kedua, yang dikatakan oleh Kant, kenapa gereja justru falling down?
Kedua, ini lebih menakutkan lagi. Kedua, because of cowardness. What is coward? Pengecut. Kalau bahaya datang, lari, itulah kekristenan. Kalau ada bahaya, diam, itulah kekristenan. Kalau ada bahaya, tidak peduli, itulah kekristenan. Kah? Sudah? Question mark. Immanuel Kant menuliskan itu, akhirnya terbukti waktu Nazi menguasai Eropa, Jerman dan sebagainya. Lalu melakukan pembantaian kepada begitu banyak jutaan orang-orang Yahudi. Where is the church? Where was the church? Di manakah gereja? Gereja diam. Gereja tidak berani ngomong. Gereja sembunyi. Gereja tidak berani bersuara. Itulah kenapa kemerosotan gereja terjadi di Eropa. Pertanyaannya, kita hari ini diajak untuk learn Christ, hear and listen Christ, the word of Christ. Tapi pertanyaannya bagaimana kita sungguh-sungguh ketika learn, taught in Christ. Diajar oleh Kristus. Diajar di dalam Kristus. Taught in Christ. Diajar di dalam Kristus untuk menjalani setiap apa yang menjadi isi daripada gospel. Taught in Him, bukan taught by Him. Taught by Him sudah diajarkan oleh Dia. Tetapi justru ini taught in Him, berarti kita bersama-sama untuk belajar bersama-sama di dalam Dia. Di mana Tuhan mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tetapi Tuhan juga berkata, ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan itu adalah satu bukti kita diajar untuk mengenal kebenaran, memberitakan kebenaran, dan menghidupi kebenaran di dalam Kristus, bersama-sama Kristus, beserta di dalam penyertaan Kristus. Maka itulah kenapa ini sesuatu yang sungguh harusnya kita tangkap dengan begitu indahnya. Waktu kita dipanggil untuk being different, kita dipanggil untuk memiliki change life. Sudah tahu Tuhan bersama-sama dengan kita dan menyertai kita. Saudara kalau melihat di dalam kitab Efesus, saudara akan melihat bagaimana Paulus mengajak jemaat untuk apa? Pertama, dia mengajak dari pasal pertama, Efesus pasal pertama sampai pasal yang keempat. Dia mengajak untuk apa? Hey Efesus, jemaat Efesus, be a man with a right thinking of God. Jadilah orang percaya yang bukan sekedar percaya, tapi you have the right thinking. Engkau memiliki akan satu pengenalan yang benar tentang Tuhan. Engkau memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Dan engkau memiliki akan apa yang namanya testimoni dari setiap apa yang benar daripada Tuhan. Dan waktu engkau melihat itu, engkau akan tahu God is so love you. Saudara, kalau kita melihat dalam pasal pertama, langsung dibuka bahwa engkau adalah budak-budak Kristus. Dikatakan engkau menerima spiritual blessing dari Tuhan. Dan dikatakan bahwa engkau bukan menerima itu secara mendadak, tetapi sebelum dunia dijadikan, aku sudah memilih engkau. Dan bahkan aku menebus dosamu. Dan aku membukakan misteri-misteri dari rencanaku. Dan bahkan memberikan warisan iman kepadamu. Dan bahkan juga dikatakan, aku akan memberikan Roh Kudus bagimu. Itu sudah dinyatakan dalam Efesus pasal pertama. Dan saudara akan melihat pasal kedua, pasal ketiga, pasal keempat. Saudara akan melihat bagaimana right thinking menjadi concern daripada Paulus. Paulus mengatakan, be a man with the right thinking. Berarti harus punya doktrin yang benar, pengenalan yang benar, pengetahuan yang benar, kesaksian yang benar. Dan itu adalah sesuatu yang penting. Be a man with a right thinking. Tetapi pasal 4, 5, 6 dan sebagainya, sudah akan melihat bagaimana concern daripada Paulus, yaitu apa? Be a man with a right living.
Yaitu adalah engkau bukan hanya sekedar punya pengetahuan yang benar, tapi engkau memiliki kehidupan yang benar sebagai orang percaya. Berubah secara thinking, berubah secara living. Dan saya percaya ini bukan dua hal yang berbeda. Ini adalah dua hal yang adalah satu paket dan sama. Saya percaya satu statement daripada John Frame. Interpretation and application are the same thing. Bahwa apa? Tidak ada dualisme. Konsep yang benar pasti beraplikasi, benar. Kalau kebenaran tetapi nggak punya aplikasi yang benar, berarti something wrong with your interpretation. Something wrong dengan penghayatan kamu terhadap interpretation itu. Injil Tuhan pasti benar, tapi kalau kita nggak hidup benar, itu salahnya bukan Injil, tapi penghayatan kita, pengertian kita, pengetahuan kita, itulah yang harus kita koreksi. Karena Injil pasti menghasilkan aplikasi. Maka sudah, right thinking, right living, itu bukan dualisme. Itu satu paket. Maka saudara menjadi orang Kristen, tapi saudara belum bertumbuh, berarti saudara masih memiliki penghayatan yang salah. Jika saudara menjadi orang Kristen, pasti bertumbuh. Tapi kalau ditanya, kenapa saya nggak bertumbuh? Maka saudara harus jujur pada diri. Kenapa engkau nggak bertumbuh? Mungkin engkau kecewa. Mungkin engkau adalah orang yang merasakan bahwa apa? Capek jadi Kristen. Karena tuntutan. Sehingga setiap tuntutan kitab suci kita anggap lelah. Begitu banyak perlu kejujuran. Bagaimana kita memahami sebagai seorang yang di dalam Tuhan. Maka sudah learn how to thought in Him. Bagaimana kita belajar, diajar oleh pengajaran Tuhan. Di dalam Tuhan, bukan by God, by Christ, but in Christ. Di dalam. Karena ada penyertaan Tuhan, maka di dalam Dia, saudara tidak mungkin tidak mengalami kebenaran itu. Saudara, berapa banyak kita melihat orang-orang yang bicara kebenaran justru adalah orang-orang yang paling berada di dalam satu posisi, dianggap orang yang paling tidak punya antusias memberitakan kebenaran. Kita melihat di dalam sejarah gereja di Tiongkok, ada seorang bernama Wang Mingtao. Wang Mingtao adalah the father of the House Church movement in China. Dia adalah seorang yang mencetuskan gerakan gereja bawah tanah di Tiongkok. Dan dia sebelum memulainya, dia berkeliling ke seluruh pelosok di utara. Dan dia memberitakan Injil, memberitakan the gospel of Christ, dan dia dengan tekun kerjakan itu. Kenapa dia tekun kerjakan itu? Karena dia tahu ada satu orang juga Kristen, tetapi dia the fake one. Dia punya fake gospel. Dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Tidak percaya Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya yang dapat membebaskan dosa. Maka akhirnya dia keliling untuk memberitakan fake gospel. Lalu yang percaya the true gospel, apakah harus berdiam diri? Saudara, apakah yang tahu the true gospel akhirnya nggak peduli? Saudara, Wang Mingtao mengatakan tidak bisa. Kita harus pergi. Kita harus memberitakan the true gospel. Dan kita tidak boleh mundur. Jika tidak, mereka akan dibodohi dengan liberalisme. Maka tidak kata Wang Mingtao mengatakan tidak bisa. We must go. Dan saudara, dia mengadakan KKR regional. Jauh sebelum gereja kita melakukan KKR regional. Dan saudara tahu KKR regionalnya berapa hari? Kalau KKR regional kita di Jakarta semua 1 minggu. 2 minggu. Ya. Ada yang 7 hari, ada yang 5 hari, ada yang 10 hari. Kalau saudara tanya Wang Mingtao, KKR regional berapa hari?
6 bulan. Dia 6 bulan keliling gak pulang-pulang. Dan dia 6 bulan keliling memberitakan Injil. Dan tidak pulang ke rumah satu kali pun. Dan dia memberitakan the gospel of Christ. Karena dia tahu the fake ones pergi memberitakan Injil yang fake itu. Dan yang benar tidak tergerak hati, maka dia mengatakan I must go. Dan akhirnya kita melihat justru dengan apa yang dia lakukan, dia berhasil membangun gereja bawah tanah dan membawa mereka untuk kembali kepada the genuine word of God. Tetapi saudara, meskipun demikian, Jepang menghasut, berusaha untuk menghasut dia. Supaya apa? Tinggalkan the true gospel of Christ, be a fake one. Akhirnya dia bilang, no, di penjara. Tapi setelah itu, Jepang jatuh. Akhirnya Chinese Communism bangkit. Dan waktu Chinese Communism bangkit, they did the same thing. Tinggalkan the genuine gospel of Christ and be the fake one. Dia juga mengatakan no. Dan singkat cerita, dia dipenjarakan 13 tahun. Dan menurut kisah, dia punya makanan dicampur kotoran manusia. Makanan dicampur kotoran manusia, minuman dicampur kotoran manusia, dipaksa minum, dipaksa makan. Dan dia tetap kerjakan sampai 13 tahun. Setelah keluar, jemaatnya menangis melihat dia yang sudah sangat-sangat tubuhnya kurus kering. Dan juga tulangnya yang sudah sangat-sangat kropos. Dan akhirnya dia melihat jemaatnya nangis, lihat dia. Justru Wang Mingtao mengatakan, why you cry? Kenapa engkau menangis? Mengapa engkau menangisi tubuh seperti ini? Jangan tangisi saya. Tangisi mereka yang belum mengenal the gospel of Christ. Tangisi mereka yang belum mengenal the true gospel of Christ. We must go. Saudara, saya setiap kali mendengar setiap berita-berita seperti itu, hati saya digerakkan oleh Tuhan untuk menyadari satu hal, bahwa kita diberikan anugerah mengenal Kristus. Kita siapa? Dan kita masih dipercayakan memberitakan Injil. Kita siapa? Dan kenapa kita masih diberikan the land of gospel untuk kita bisa memberitakan Injil? Kita siapa? Dan saudara, kita harus sadar, kita waktu diajar oleh Tuhan untuk melihat realita demi realita ini. Right thinking, right living. Di dalam satu paket hidup kita, Tuhan ajarkan di dalam penyertaannya untuk saudara melihat the true message of the gospel of Christ. Yaitu apa? Christ is the only truth. Sehingga kebenaran cuma ada pada Dia. Dan itulah kenapa dikatakan I am the way, I am the truth, and I am the life. Akulah jalan keselamatan, kebenaran, dan hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Maka itulah kenapa Tuhan menuntut gerejanya untuk membawa kita semua being different with the world. Maka sudah kita punya waktu terbatas. Ayat 22 dan ayat 23 mengajak setiap orang percaya, tanggalkan manusia lamamu. Pakailah manusia yang baru. Be renew. Saudara, itu adalah satu goal yang Tuhan mau kita sama-sama untuk kerjakan. Kita belum bisa bahas ayat 22 dan 24 ini. Tapi paling tidak satu hal, one for sure. We need change. Kita perlu perubahan. Dan perubahan itu hanya bisa terjadi di saat ada kebenaran yang menjadi standar. Dan kebenaran itu satu-satunya hanya berasal dari Allah. Dan mengubah orang
berdosa menjadi orang yang benar di dalam Tuhan. Is it possible? Yes. Tapi kalau kita tidak mau hidup di dalam kebenaran, siapa yang akan berperan? Orang yang tidak benar. Contoh saudara, hari ini kita melihat banyak konsep-konsep kitab suci. Orang yang di luar Kristen sudah berani menginterpretasi. Pernah sadar nggak hal ini? Banyak ajaran kitab suci sudah diperalat oleh orang-orang yang tidak percaya kitab suci. Contoh, tadi saya sharingkan waktu kebaktian pagi. Seorang bernama Malcolm Gladwell. Siapa pernah dengar nama ini? Ya, beberapa sudah dengar. Malcolm Gladwell, dia bikin banyak buku. Tapi salah satu buku yang sangat-sangat booming adalah berjudul David and Goliath. Daud dan Goliat. Semua orang tahu itu adalah kisah Alkitab. Kisah perjanjian lama. Tetapi saudara, seharusnya waktu kita melihat kisah perjanjian lama, bagaimana mengerti konsep di dalam kisah perjanjian lama itu, seharusnya adalah dari gereja memberitakan kebenaran atas kisah itu. Bukan? Tetapi hari ini kita melihat kisah itu tahun 2013 ditulis dan dipertunjukkan kepada dunia. Yaitu apa? Saya tidak percaya Tuhan. Tapi saya memberikan interpretasi terhadap kisah Alkitab. Dan saya akan menunjukkan bahwa apa? Tidak perlu gereja. Be a human with logic. Be a human with experience. Be a human with science. Be a man with my potential truth. Saudara, akhirnya Malcolm Gladwell berani sekali dia menafsirkan kisah kitab suci. Dia mengatakan, singkat cerita adalah Daud. Siapa dia? Betul nggak dia anak muda yang nggak bisa apa-apa tapi Tuhan pakai dia? Enggak, dia bilang. Keberhasilan Daud tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Keberhasilan Daud adalah karena dia anak muda, tetapi dia punya kelebihan pada dirinya. Dia punya skill pada dirinya. Dia punya kemampuan pada dirinya. Maka kemampuan itulah yang membuat dia menang. Dan kemampuan itulah yang membuat dia bisa menghancurkan Goliat. Kemampuan apa? Pertama, yaitu kemampuan bagaimana di dalam keadaan yang tidak menguntungkan, dia melihat potensi. Akhirnya dia melihat, oh Goliat tubuhnya gede. Malcolm Gladwell mengatakan, dia orang yang kecil. Maka karena dia orang yang kecil, dia tahu, saya tidak bisa untuk melawan dengan cara yang sama. Saya harus pakai cara yang berbeda. Being different. Tapi being differentnya sesuai yang dia mau, yaitu apa? Yaitu saya punya skill, yaitu adalah dengan main ketapel. Dengan ambil batu dengan ketapel. Saya putar-putar, maka putar-putar itu dapat membuat saya memiliki speed. Dan waktu saya punya speed itu, saya lempar, semakin dekat, semakin menang. Kalau dari jauh, pasti lebih tidak memungkinkan. Maka lebih dekat menyerangnya. Dan juga pakai batu, bukan batu sembarangan. Batu diambil dari sungai. Batu yang sudah tererosi dengan air. Dan tebal, lebih tebal dari batu biasa. Dan lebih tebal daripada batu biasa 3 kali lipat menurut Malcolm Gladwell. Maka waktu dia lihat 2 kali lipat. Maka batu itu lebih tebal 2 kali lipat. Maka kalau dilemparkan dengan kekuatan yang cepat, speed yang cepat, waktu dilemparkan masuk ke dalam daging, itu akan lebih dalam masuk. Sehingga waktu batu itu masuk, potensi dia langsung shock dan mati, itu lebih cepat. Sudah kelihatannya logis luar biasa. Dan akhirnya dia mengatakan apa? Dia melakukan sebuah hal kehebatan, yaitu memakai ketapelnya.
Dan dia memperkirakan dengan ketapel batu yang seperti itu, 1 detik 6 kali atau 7 kali putaran. Wow, teorinya hebat kelihatannya. Jadi waktu dia sekali begini itu seperti 6 kali atau 7 kali putar. Saudara nggak ngerti ya, sudah. Itu nggak menentukan keselamatanmu ke surga. Tetapi saudara, dia menafsirkan dengan begitu kelihatannya logik luar biasa. Dengan putar seperti itu, maka waktu dilemparkan batu itu seperti pistol kaliber 2 berapa begitu. Atau 5 berapa saya lupa. Maka dia mengatakan bahwa wah ini adalah sesuatu skill. Jadi kisah Alkitab itu nggak ngomong tentang Tuhan. Itu bicara tentang hebatnya seorang anak muda yang namanya Daud. Sedangkan Goliat itu tubuhnya 3 kali lipat daripada orang biasa. Maka orang yang badannya memiliki tubuh 3 kali lipat daripada orang biasa, itu biasanya orang abnormal. Dan karena abnormal maka pasti punya penyakit. Maka dia berani mengatakan bahwa apa? Orang yang seperti itu biasanya punya penyakit namanya akromegali. Akromegali adalah satu hal di mana dalam tubuh yang besar itu ada tumor jinak di situ, di mana dia tidak bisa jalan dengan lurus atau dia tidak bisa jalan dengan cepat. Dia cuma bisa berjalan dengan bantuan. Maka itulah kenapa dalam kitab suci dia juga ada orang yang memegang perisai di depannya dia dan menuntun dia. Itu menurut tafsiran Malcolm Gladwell. Lalu belum lagi dia mengatakan bahwa apa? Malcolm Gladwell mengatakan itu Goliat adalah seorang yang juga pandangan matanya kabur. Kenapa? Karena di dalam kitab suci waktu Daud berani menantang akan Goliat. Apa yang dikatakan? Anjingkah aku sehingga kamu mau mengusir aku dengan tongkat-tongkatmu. Di dalam bahasa Indonesia cuma pakai istilah tongkat. Di dalam bahasa Inggris memakai istilah sticks. Ada S-nya. Berarti tongkat-tongkat. Nah saudara, ini digambarkan oleh Malcolm Gladwell. Yaitu apa? Bahwa ini orang matanya kabur. 1 tongkat tapi dilihat 2 tongkat. Itulah gejala dari akromegali. Logis ya. Dengan pengetahuan medis seperti itu. Lalu akhirnya dia mengatakan, itulah potensial bahwa orang yang paling kuat pasti ada kelemahannya. Wah, pengembangan diri ya. Jadi akhirnya kita lagi susah, tenang. Orang paling berhasil tetap punya kelemahan. Oh, orang yang lemah, jangan lupa kita punya kekuatan. Dan akhirnya ini kalau dibicarakan di dalam kelas motivasi, orang akan merasa termotivasi. Betul, gak salah saudara untuk membangun motivasi. Tapi pertanyaannya, what kind of standard behind that motivation word? Saudara, itulah salah satu contoh. Jika kebenaran tidak berani membicarakan apa yang benar dan dibicarakan kepada dunia, maka orang-orang yang tidak tahu kebenaran akan merampas hak berbicara kebenaran. Nah pertanyaannya adalah, apa relevansi kita menerima Kristus di zaman ini? Kenapa kita mengenal Kristus di abad 21 ini? Kenapa kita menerima Kristus di kota Jakarta ini? Kenapa kita menerima Kristus di Indonesia ini? Lebih kecil lagi, kenapa kita bisa mengenal Kristus di Pondok Indah? Mari kita sama-sama dengan kegentaran. Being different with the world. Dan kiranya Tuhan menggelisahkan engkau untuk segera berkata, Tuhan, change me. Lord, change me to be what you want. Dan pada saat Tuhan mau merubahmu, segeralah berubah. Memang tidak gampang, tapi segeralah belajar how to change. Dan sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Dan kalau Tuhan memanggil, siapakah yang akan kuutus? Saudara bukan berkata, ini aku, utuslah dia. Belajar untuk berkata, Tuhan,
ini aku, utuslah aku. Maukah saudara berdoa seperti ini? Kiranya Tuhan yang memberkati engkau. Mari kita bagi berdiri. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah berfirman bagi kami melalui atas mimbar ini. Ampunilah kami yang seringkali kurang peka. Seringkali kami merasa diri tidak layak, namun kami tidak mau belajar. Seringkali kami merasa tidak masuk hitungan, tapi kami tidak mau untuk menuntut diri untuk berubah. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami menjadi orang-orang Kristen gereja Tuhan yang belum memiliki sebuah kegelisahan ini. Kami mohon penghayatan ada di dalam hidup kami. Kami memohon penghayatan di dalam diri hamba-hamba Tuhan. Penghayatan di dalam diri orang-orang yang melayani Tuhan. Di dalam diri orang-orang yang mendengar Injil Tuhan hari ini. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja. Menuntun kami. Melihat penyertaan-Mu yang ajaib. Dan melihat kuasa-Mu mengubah kami semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya mimbar ini senantiasa benar, kudus, dan berkenan. Dan kami rindukan senantiasa Taurat Tuhan yang sempurna bagi kami. Bagi dunia ini,